Oke, jadi dari hasil wawancara dan observasi kami terhadap Buna Corner, yaitu suatu usaha sarapan pagi yang berbeda dari yang lainnya. Biasanya untuk sarapan pagi yang lainnya itu hanya menjual goreng-gorengan saja dan seperti nasi uduk dan makanan khas daerahnya. Akan tetapi Buna Corner itu membuat ciri khas terbaru dari usahanya, berbeda dari yang lain, yaitu Buna Corner lebih menekankan seperti dessert yang manis-manis. Biasanya Buna Corner ini identik dengan donat. Ada juga awal usahanya itu dilakukan dengan berjualan risol. Jadi Buna Corner awal modalnya itu risol tersebut dari bahan-bahan yang ada di rumah, seperti gandum, telur yang ada di rumah dan dijualkan melalui online. Dan kemudian Buna Corner itu ada mengikuti franchise donat, yaitu yang menjadi Buna ciri khas Buna sekarang. Akan tetapi franchise itu tidak berjalan lancar. Motivasi Buna untuk berjualan sarapan pagi ini dikarenakan menurutnya untuk sarapan pagi itu orang-orang ketika bangun pagi itu merasa lapar dan untuk memasak itu malas. Jadi Buna berpikir untuk menjual sarapan pagi, dan Buna menjual sarapan pagi berbeda dari yang lainnya. Jadi di tengah persaingan yang ketat ini, Buna mempromosikan usahanya itu melalui Instagram yang sudah banyak dikenal orang, dan juga Buna itu melakukan endorse ke akun yang sudah besar sehingga usaha itu lebih dikenal oleh orang. Jadi alasan kami untuk memilih dari usaha tersebut untuk diobservasi dan wawancara dikarenakan lebih dekat dengan kampus, dan menurut kami usaha Buna tersebut menarik dan jualannya itu berbeda dari yang lain. Dan juga biasanya untuk ada event-event acara dari kampus itu kami melakukan pemesanan snack dari Buna. Jadi Buna sudah sekarang ini sudah memiliki 6 karyawan yang ada produksi di rumah, ada juga yang menjaga makanan tersebut di kedainya. Jadi usaha ini dimulai pada tahun 2020 ketika COVID, dan pada saat itu Buna kesulitan untuk dari pemasukannya, dan akhirnya Buna memutar otak untuk berjualan sarapan pagi. Yang berbeda dari yang lainnya seperti saya sudah jelaskan di sebelumnya, dan kalian juga bisa melihat apa saja yang dijualkan Buna di yang video sudah saya tayangkan sebelumnya. Jadi Buna juga pernah mengalami tantangan. Jadi Buna pernah awalnya itu berjualan di ruko. Jadi untuk berjualan di ruko itu Buna gagal, dan tidak pada saat itu sekitar 6 bulanan Buna berjualan dan turun drastis pemasukannya. Jadi akhirnya Buna kembali berjualan di pinggir jalan seperti saat ini. Untuk harapan Buna itu, Buna ingin usahanya ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat, dan jadi menjadi tempat oleh-oleh masyarakat Palembang, dan pengen untuk ada ruko pada usahanya ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai observasi dan wawancara saya dan teman-teman saya kepada Buna Corner.